Dia mendengar bapaknya berkata, qal sami'tu Muhammad ibn Idris ibn Asy-Syafi'i rahimahullah qala, saya mendengar Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala, dia berkata, sami'tu Malik ibn Anas, saya mendengar Malik ibn Anas. Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Himyari Abu Abdullah Al-Madani, Imam Darul Hijrah, salah satu dari imam mazhab yang 4 yang terkenal, yang mazhabnya masih eksis sampai hari ini. Qala yaqul, dia berkata, sami'tu ibn Ajlan, saya mendengar Ibnu Ajlan, yaitu Muhammad ibn Ajlan Al-Madani, berkata, idza aghfala al-alimu la adri usibat maqatiluhu, apabila seorang alim, seorang berilmu, aghfala la adri, tidak pernah mengatakan atau malu mengucapkan saya tidak tahu, usibat maqatiluhu, ini sangat berbahaya, sangat celaka. Subhanallah. Dan ini yang dipraktikkan oleh Imam Malik rahimahullah. Apa makna usibat maqatiluhu? Maqatil jamak maqtalah, yaitu tempat-tempat yang sangat sensitif di tubuh seorang. Di tubuh seseorang, bila di situ tikam dengan senjata, maka dia akan mati. Dia mati. Mana contohnya? Tak tahu. Titik-titik bahaya. Subhanallah. Di sini itu orang silat yang paham tuh. Atau di sini itu orang pakai senapan, pakai pistol. Atau di sini. Nah, mana tu bang? Atau di sini jadi atau banyak, besoklah kita belajar ya. Jadi banyak titik-titik lemah yang bila dipukul atau ditusuk dia akan mati. Ya, karena kalimat maqtal dari qatala, yaitu membunuh, maka akan terbunuh. Maksud ini bahasa kiasan yang digunakan oleh orang-orang Arab terhadap orang-orang yang dikhawatirkan binasa dan celaka, hancur. Jadi kalau seorang alim tidak mengenal kata la adri, saya tidak tahu, maka ini adalah alamat alim yang rusak. Alim yang rusak, membawa kematian. Kenapa? Karena seorang alim bila salah diikuti oleh orang ramai, maka orang ini akan melahirkan, mewariskan atau mengirim kepadanya dosa-dosanya. Tentu saja kalau dia mengatakan berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Tapi kalau dia dengan ilmu, enggak. Ini kan kadang sebagian karena malu dibilang enggak tahu, lalu dipaksakan menjawab. Nggak ada kabar. Kemarin saya dengar video seorang nak disebut ulama, lucu pula. Tapi tidak sebut ulama, apalah Qurannya, apalah ada hadis-hadis bang, apalah masalah-masalah fikih. Tapi memang apa nyinyo aja nya. Apa pula caharun. Jadi apa suara Nabi, itu nanti tagang deh. Jadi yang disuruh Nabi jadi ditagang, yang ditagang jadi disuruh. Itu kenapa tidak memahami kalau tidak diucapan seseorang? Iya, awak nongan perintah sama awak. Bahasa asli nongan atau bahasa kebalikan? Hanya dari beliau saudara. Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah, asabui dah. Itu dalil mosong tidak semua bid'ah sesat. Terus tadi bahaslah masalah janggut dah. Sabda Nabi nyuwa cukup janggut, bukan nyuwa memelewa janggut.
Sampai ke masalah solat jemaah dan sebagainya. Dia lah galak kami. Pula punya nyojo agama. Disawin tak ulama. Contoh tadi dia pasti bahasa Arab, nyawa Arab memang orang Mesir. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini modelnya yang seperti ini, kaum muslimin dan muslimat ini sangat berbahaya. Karena dia bicara atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lain yang disuruh, lain yang disampaikan dia, lain yang ditagang, lain pula yang dihalangi dia. Jadi semua hadis, bukan semua ya yang dibahasnya waktu itu, suruhan Nabi jadi larangan, larangan Nabi jadi suruhan. Begitulah lebih kurang. Subhanallah. Jadi memang nampak tanda-tanda kerusakan itu. Orang-orang rusak itu. Nauzubillah. Tak nampak tangan yang disebut oleh hijrah. Kok bau lo tadi pagi tu bosur dan lain lo. Anak potong itu nak kena janggu itu. Apa nomor sahabat tinggi kan? Bahasa fasih tadilah. Nak sabui alim. Tak sabui alim. Fasih pada awak bahasa Arab nanya Arab. Hafal Quran dah. Ya, tapi contoh tadi, wali-wali yang sodok agama. Nah, jadi memang karena kefasihannya, karena keahliannya memainkan retorika dan logika dan bahasa, korbannya adalah orang-orang yang tidak dan ilmu. Dan rata-rata kita tidak berilmu. Kita hanya pada data punya wawasan keislaman, tidak ilmu tentang Islam. Nah, orang seperti ini yang dimaksud usibat makatiluh. Sebab berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu itu bukan karena orang tidak berilmu kadang. Tapi ilmu yang sahih ditinggalkannya, ilmu yang syubhat yang dilahirkannya. Seperti yang saya ceritakan kemarin. Sebanyak itu kitab hadis, sebanyak itu kitab akidah yang penuh dengan riwayat dan hadis. Tapi perginya ke kitab sejarah, tidak bersanad. Ada pula sakit sanad pedutolo di dalam. Bisa menghancurkan hadis-hadis sahih, bahkan ijma' as-salaf bahwa tidak boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Tapi gara-gara riwayat yang datang dari jalur pendusta itu menghalalkan meminta dari orang yang sudah mati. Istighasah, doa yang kaum muslimin. Awak ketika nengok, kalau dia ni kalau dah abadnya ya, nengok sorbannya langsung lah hormat orang. Kemudian uang ganteng lah, bawa pun tu. Dongonnya cakap bahasa Arab luar biasa. Bagi pengagum balago bahasa Arab luar biasa bahasa Arabnya. Tapi kan ketika di dongon sampai selesai, itu saja itu kesannya. Iya, nyelai sabu idenya. Jadi dari Saib bin Umar ni kan, lah nampak dapat nongkrong. Nyawak lapal nama itu. Lapal nama itu. Yang kedua, ketika nyampai ke kitab sejarah masalah akidah, berarti nya tidak membaca kitab-kitab akidah dengan berseksama. Masalah yang krusial itu yang membedakan syirik dengan tauhid, kok rujukannya kitab sejarah. Sama dengan orang yang nak menghalalkan musik, tapi rujukannya kitab Murujuz Zahab, kitab sejarah yang tulis oleh orang Syiah, atau dari kitab Al-Aghani, Al-Farad Al-Asbahani yang bukan ahlul ilmu tapi ahli sastra, tapi nak menentukan hukum tentang masalah hukum fikih. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini ada orang seperti ini. Iza aghfalal alimu, bila seorang alim tidak pernah kenal kata la adri, usibat maqatilu, ini orang membawa kematian, membawa kecelakaan. Nah, itulah barangkali yang membuat Imam Malik rahimahullah ketika datang utusan dari Andalus. Tak ada ke Andalus ya di masa itu loh bang. Imam Malik kan abad ke-2 Hijriah tu. Nah, di abad ke berapa timur, abad ke-7 Masehi ya. Abad ke-7 Masehi. Beliau didatangi oleh utusan resmi dari masyarakat muslim di Andalus, di Real Madrid di Spanyol sekarang, dari Cordoba. Nah, dari Spanyol.
naik kuda sejauh itu untuk menanyakan. Dalam satu riwayat seperti kata Al-Qadhiyah dalam kitab Tartibul Madarik, Ibnu Abdul Bar juga dalam kitabnya Al-Istizkar, dia Al-Muntaqa atau yang lainnya, dia sebutkan bahwasanya orang itu menanyakan 50 masalah hukum. Yang dijawab oleh Imam Malik kabarnya hanya sekitar 15 atau 14. Tak sampai sepertigo. Tak sampai lo sepertigo, kuang lo sepertigo. Padahal beliau sudah dapat rekomendasi dari 70 fuqaha Madinah. Kalau SK-nya ya, SK lah melumpuh lah dapat kan pakai tim sukses kan, ya pakai kondisi kan, main telepon kan kami orang nak tetap di kecamatan pilu dan ketuanya kan, dan sebagainya, atau nak lay aman tak wajah sampai masuk habis itu pilu dan ketuanya kan, misalnya. Nah, jadi kondisi kan itu. Kalau ini enggak, memang secara natural, secara prestasi, bukan prestis, 70 orang fuqaha Madinah menyuwung Imam Malik untuk berfatwa. Abu maunya berfatwa, baru beliau mau berfatwa, sehingga sampai pula keluar tamsil. Sampai hari ini masih disebutkan kalau ada orang alim di situ, tu tanya orang lain yang alim yang lain, yang paling alim tu ada di situ kan, kaifa nufti wa Malikun fil Madinah, bapa lo cara orang berfatwa ti Malik masih ada di Madinah. Jadi pahamnya tak? Jadi tamsil, ambil tua kek nan monang, ambil contoh kek nan saudara bang, contoh kek nancak ambil pitua kek nan alim. Jadi sampai jadi amsil sampai hari ini, kaifa ufti wa Malikun fil Madinah, bagaimana pula saya berfatwa Malik masih di Madinah. Begitulah orang menjigani Imam Malik rahimahullah. Tapi dari 50 masalah yang ditanya, 35 masalah dia jawab la adri. Subhanallah. Apa sebab beliau bisa sanggup mengatakan itu? Padahal seperti kata Imam Al-Bulwalid Al-Baji ketika menyuruh anaknya, kalian jangan taklid nak ya beragama ini kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalian tak sanggup keluar dari taklid, nak jadi ombong aja kalian, misal nak jadi taklid buta tanpa mengetahui dalil, maka taklidlah kepada Malik. Alasannya apa? Karena di zamannya Malik imam dalam 2 masalah besar, masalah hadis dan masalah fikih. Tidak ada duanya. Kalau imam mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah, di fikih dia jagonya, tapi di hadis jauh di bawah yang lain. Di masa Imam Asy-Syafi'i beliau jago di fikih, tapi di hadis kalah pula oleh banyak imam yang lain, seperti Sufyan bin Uyainah, seperti Imam Ishaq bin Rahuyah, dan lebih-lebih lagi Imam Ahmad bin Hanbal muridnya. Dia sendiri yang ngaku, antum a'lamu bil hadits minnah, kata Imam Syafi'i. Kalian lebih tahu tentang hadis dari saya, dari kami. Fa idza alimtum haditsan sahihan fa'alimuna. Kalau kalian tahu hadis sahih, tolong saya beritahukan kepada saya. Bukan Imam Syafi'i pandai hadis, bukan dak ahli hadis, bukan dak hafal hadis, bukan. Tapi dibanding Imam Ahmad dia kalah. Dibanding Ahmad di fikih jauh pula kalah oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi Malik di masanya tak satu pun orang yang mengalahkannya dalam dua bidang ini. Dalam 2 bidang ini. Karena memang orang selalu memperselisihkan antara ahli hadis dan ahli fikih. Ini ahli fikih, kami dokter. Sah? Ini kami dokter. Ahli hadis kami apoteker. Saya adilah tukang buat abek. Mana pun tiang di angka 2 orang. Woi,
Manalah mau tuan-tuan, antri di ubat atau antri di dokter? Hah? Samunya. Tuh kalau sudah ada dokter, mau tuan-tuan pulang tambah tunggu apoteker? Kan dah? Kalau sampai apoteker ni ayo dah wadah, ndak disohin hadis dia dah. Asa ube, asa pitu resep dokter, ndak asa. Jadi mana panjang tu? Kedua aja, makanya keduanya sangat menentukan. Dah, dokter dalam menobservasi, dalam apa namanya, ayolah mau kipas uangnya, dalam apa menentukan penyakitnya, sedangkan apoteker dalam meracik obatnya. Kemudian apoteker istimewa cik. Tulisan dokter tidak ada pandai bocor kecuali inyo. Kan ya, batampa deh dokter kan ambil tulisan buat aja ndak je dapat dia orang lain bocor. Hah? Tak lo mungkin dokter buat sudah tulisan saja. Dah sengaja kan dah. Tapi dah nak tantun kecil curiga ndak ada balasan juga nya. Awak tak ada apa bocor kan. Tapi apoteker saya capek bocor dia. Langsung dapat dia. Tulisan isyarat. Macam itu je bang. Jadi kalau orang fikir kadang kalau tak belajar hadis, tak jawab dia, tapi sebuah hadis langsung jale. Itulah bukti kalau boleh pulang lalu ada dosen hadis kan. Tadi apa tak lah, awak tanya langsung tanya lah kayak Dr. Riko yang tempat luar negeri, tapi tak di bidang hadis. Alhamdulillah dia tak ada dapat jawab soalan lah. Iya. Asli itu tanya keadaan, saya senang-senang jawab. Apa sebab? Tadi tulisan resep. Tak tentu doang kecuali apa? Apoteker bisa bocornya. Jadi bang. Jadi di awak biasa je tulisan macam itu langsung paham. Tapi dokter yang lain tak je paham juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi Malik rahimahullah adalah imam fil fiqhi wal hadis di zamannya, tidak ada yang menandinginya atau yang melampauinya. Sampai dikatakan idza dzukiral ilmu fa malikun najm. Bila disebut ilmu maka Malik adalah bintangnya. Oleh sebab itu di sinilah istimewa Malik. Walaupun demikian dia berani mengatakan la adri. Itu yang kredit poin yang paling tinggi itu berani mengatakan la adri, sampai utusan tadi mengatakan bagaimana nanti imam, nanti saya pulang ke kampung orang bertanya, katakan Malik tidak tahu. Pada sosek orang se-Eropa sosek orang se-Eropa, orang yang tidak bertakwa mudah-mudah saja berkira kan ada dulu suat membaiki kudian nyanyinya yang penting awak selamat dan lujus sampai tak ngerti tak ayo suci itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kami juga punya guru hadis di Madinah, Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullah. Beliau kalau diminta fatwa fikih selalu tak mau jawab. Lanjut kau mahasiswa dan kau jawabnya kan, Syekh astaftika Syekh, apa katanya, izab li Ibnu Utsaimin katanya. Kalau fatwa pinta ke Ibnu Utsaimin. Apa sebab? Satu, dia faqih, yang kedua punya izin berfatwa. Surat izin berfatwa, ini rukhsah katanya, ada rukhsah berfatwa. Rukhsah dari mana? Yang berkompeten dari para ulama. Makanya Imam bin Bas rahimahullah ketika meninggal ditanya nanti siapa tempat kami berfatwa, minta fatwa nanti. Di antara yang rekomendasikannya adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Demikian juga Syekh Utsaimin ketika ditanya kalau tuan-tuan nanti sudah meninggal kepada siapa kami bertanya, dia wasiatkan Shalih Fauzan di antara yang direkomendasikan oleh mereka. Makanya jangan heran kenapa hari ini ketika bin Bas sudah tidak ada, Syekh Ibnu Utsaimin sudah wafat, mereka banyak minta fatwa ke Syekh Shalih Fauzan karena yang merekomendasikannya para ulama kibar. Itu pula yang saya lihat ketika di Madinah hari itu, banyak sebagian kawan-kawan zuhud tidak mau duduk di majlis ulama-ulama fikih besar di Madinah seperti Syekh Atiyah Muhammad Salim,
Saya duduk di situ. Sekarang saya melihat karena kibar ulama seperti Syekh Utsaimin, Abdullah bin Ghudayyan, Abdullah bin Qu'ud, anggota kibar ulama, kalau mereka ke Madinah duduk di majelis itu. Nanti mereka merekomendasikannya. Walaupun sebagian masyayikh kami di Madinah tidak merekomendasikan, saya tidak peduli. Sebab kibar merekomendasikannya. Tapi saya harus bayar harga mahal juga. Saya dituduh tidak jelas manhajnya. Tidak apa-apa. Saya katakan, saya pakai prinsip Imam Yahya bin Ma'in dulu ketika menuntut ilmu, iza katabta faqammish wa iza haddathta fafattish. Ketika masih menuntut ilmu, bentangkan pakai apa? Kimas. Orang dulu kan bawa kitab-kitabnya dengan apa? Dengan kain lebar yang diselendangkan itu. Jadi kalau bawa barang pakai dimasukkan ke dalam kain tadi, kain penampung tadi. Habis itu digulung, diikat, disandang. Akin sawung, jadi bontakin ke sawung, betul bang. Makasih bang. Jazakallah khair. Masya Allah. Jadi bontang ke sawung tu lawe, masuk sodo. Wa idza haddasta fafattish. Tapi ketika menyampaikan, periksa. Ketika menyampaikan, periksa. Mana ndak perlu, jen sampai. Mana ndak usah, jen sabui. Boleh? Tapi ambil dulu. Ni ada mau praktekkan itu. Ketika ada pameran gabungan di Madinah, ada pameran kitab, pameran budaya, dan macam-macam lah ya, arsitektur dan sebagainya. Pembuka stand Wizaratul Ilam, Kementerian Komunikasi, banyak 4 buku situ. Awak tu cik buku cik enggak kan, cik apa lo bahan-bahan arsitektur lo bodoh kan, cik buku banyak. Saya tanya, kau buka, bagus-bagus buku ni sih, gimana cara mendapatkannya, dijual apa tidak? Gitu. Katanya enggak, dibagikan gratis. Berapa boleh diambil? 1 judul. Tak usah dipilihnya sejudul beliaunya kan, secik kitabnya. Tapi dan masih penasaran juga. Balik lah, lihat lah. Kalau belok setengah jam, balik lah kau kian lihat. Lah batu kau lah apa kan jago. Batu kau lah apa jago. Itu cara bertanya. Lah nyok Cina juga banyak mau buku-buku aja. Nah, buku bagus, baik dalam bahasa maupun dalam ilmu-ilmu sosial kan. Dan tak punya pun. Awak Cina. Kalau boleh mahir. Itu dia. Tapi contoh-contoh tanya, bapa cik kah? Tidak, ada yang majanan, dibagikan gratis. Bapa apa ya kan? Bapa judul boleh ambil. Dari tadi cik kalau 2 lah. Ada pilih lah 2. Tuh, tidak boleh tambah lagi lah. Ya ni, nanti tidak dapat orang lain aja kan? Alhamdulillah lah belok. Lah kita lain, lah sejam balik. Lah kau kian lihat masuk desa. Sudah Isya. Ya tadi sudah maghrib tu kan? Sudah selesai Isya, balian kian lihat. Lah ganti lah penjaga. Nengok lah lihat. Kau boleh buku kau di Bali kan? Tahu jatah bahasa Bali tu kan? Enggak, ini dibagikan gratis. Tapi lah rambut nang dia ke bosu tadi di tempat solat kan? Ada Ustaz kena salah Ustaz Suryadi Umar ke, dan mendiang siapa? David dan lain-lain. Ada balimo lah, nak nyoba pisah deh, dan nyadain sopir berpisah je balimo tanah mana je nyada asyik tengok bukunya tu, nak tengok lain anak muda kan. Wah, kalian ni buku gratis dan ayah di mana Ustaz? Ikut dia nyana. Sampai di situ lepas tu kau penjaga tanya, biar diwali buku kau hendak dibagi ke gratis. Bapa-bapa boleh ambil 1 judul 1 naskah. Faham tak? Sodo boleh dia ambil satu buku. Judul kau secik, judul kau sikit. Pokoknya boleh ambil sodo. Dah minta plastik gadang dia lah. Tak apa pilih aja le bang. Kan ya? Dan ambil sodo. Nah kau kan tak tentu dia dah. Pilih coba-coba dulu dia kan. Akhirnya nengok dan ambil banyak tu. Khalas cukup katanya. Adalah 2 plastik gadang tak boleh. Nak dapat 2, dan dapat cik, dan dapat 3. Makanya ketika dibuka keran, pondong apa awak tu? Pondong galon tu. Kan ya? Alhamdulillah. Sampai tabur buku pulang sodonya. Tak ada nak tabuang lah. Nah,
Jadi itulah makna iza katabta faqammish, ketika menulis, masih masa menuntut ilmu, ambil. Nah, ambil. Nanti setelah apanya berupa fetish, diperiksa. Oleh sebab itu makanya ada hal-hal yang tidak diketahui orang, karena tidak mau duduk dengan guru itu, dapat kita ketahui. Kan ya bang? Ini kalau mesin ada turbo dengan yang ada turbo kan beza ya. Nah, itu dia. Khususnya ketika melampaui enggak ya, itu turbo. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang orang belum terbaca, dengan izin Allah kita sudah membacanya. Kenapa? Karena tadi iza katabta faqammish. Cuman kadang-kadang harganya mahal, sehingga tertuduh enggak joleh. Jadi ketika pulang, ibu aja tiket naik lagi, nggak tengok dulu nyinya. Sah? Tapi sudah itu alhamdulillah dah dongon tang jauh sudah dongon tang dak tapi menyanyinya. Jadi sama menyanyinya. Ini memang sama, asal kita istiqamah dengan kebenaran, mencari kebenaran, pasti sama tang di sopola. Nah, cuman kadang-kadang dia langsung ndak nyeleo duduk, akhirnya seolah-olah balawan, padahal tidak. Sebenarnya tidak, apalagi tambah dengan pihak-pihak lain yang sanginya waktu buat semuanya itu tambah taso kawan. Jelas ya. Nah, jadi dulu. Walhasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh orang tadi, "Madza aqulu li ahli al-Andalus?" Nanti gimana saya sampaikan pada orang Andalus? Katakan pada orang Andalus, anna Malikan la yadri. Malik tidak tahu. Nah, apakah dengan demikian berhenti orang Andalus menebarkan ilmu Malik? Tidak. Kan sampai hari ini orang Islam yang masih tinggal di situ kebanyakan memakai mazhab Imam Malik rahimahullah. Pada Imam Malik sudah wafat sejak 12 abad yang lalu. Tidak rusak. Jadi yang paling ditakutkan orang itu karena itu, dibilang nggak tahu. Masa ustaz nggak tahu? Ngaku selama itu kan ya? Kan ada viral beberapa waktu yang lalu ketika salah seorang syekh mungkin lupa ditodong dengan pertanyaan seperti itu. Lalu dia bilang nggak tahu. Ternyata kalimat nggak tahu itu jadi viral gitu. Ya, dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan. Tapi apakah jatuh? Enggak. Justru tambah melejit. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kalau tidak ingin celaka, maka biasakan mengatakan kalimat la adri. Wallahu alam. Salat kita? Salat itu azan? Azan dulu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة.
La haula wala quwwata. حي على الصلاة La haula. حي على الفلاح La haula. حي على الفلاح La haula. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina wa taqabbal as-salata wa Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian qala Abu Muhammad, berkata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah mengomentari riwayat ini, zakartu hadzal haditsa li Ibn al-Junaid al-Maliki. Saya sebutkan hadis ini kepada Ibn al-Junaid al-Maliki, Ibrahim Ibn al-Junaid, fasahsanahu, lalu dia mengatakan itu bagus. Wa sa'alani an uhadditsahu, dan meminta kepada saya untuk menceritakan hadis ini kepadanya. Wa qala, dia berkata, rawa ghairu Syafi'i, selain Asy-Syafi'i, rawa an Malik, meriwayatkan dari Imam Malik. Qala, dia berkata, qala Ali bin Husain, berkata Ali ibn Husain. Siapa Ali bin Husain? Ali bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin sekalilah Ali bin Abi Talib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib yang dikenal dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin, seorang ulama, alim, amil, zahid, abid. Beliau ini saking menyembunyikan sedekahnya, oleh sebagian masyarakat dianggap sedikit bakhil. Tapi padahal beliau sebenarnya orang yang paling pemurah, tapi menyembunyikan sedekahnya. Kapan diketahui? Setelah beliau wafat. Ketika orang memandikan jenazahnya, terlihat hitam di pundaknya, bekas hitam di pundaknya. Apa yang gerangan terjadi? Di malam pertama dia sudah meninggalkan dunia, orang sudah kehilangan pemberian-pemberian yang datang di malam hari yang tidak diketahui siapa yang memberi. Jadi setiap malam mesti saja ada rumah-rumah orang miskin yang kedatangan rezeki yang tidak diketahui siapa yang mengantarkannya. Subhanallah. Selama itu bang tak ada tahu siapa memberi. Nyong tu dah lah pencurigaan dah. Dah lah sibuk-sibuk dah kan. Yang datang rezeki kan. Jadi tiap malam ada saja rezeki yang diantarkan, dia panggul sendiri. Tak disuruh orang. Mengantarkan ke rumah-rumah orang miskin, tepung, daging dan sejenisnya untuk makanan mereka. Nah, setelah beliau wafat baru orang mengetahui. Karena setelah itu tidak ada lagi yang datang di malam hari. Itu tidak ada tafsir lah, kecuali Husain bin Ali bin Husain bin
Ali bin Abi Talib Zainul Abidin tadi. Akhirnya mereka menyesal karena sudah berburuk sangka kepada beliau. Bukan tidak bersedekah, tapi terkesan jarang bersedekah secara terang-terangan. Tapi ternyata secara sembunyi. Fa radhiyallahu anhu wa an abihi wa an jaddihi. Na'am, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Salah satu dari keturunan Nabi dari jalur Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu dia Imam selain Syafi'i meriwayatkan ini dari Malik, dari Ali bin Husain, dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib mursal, artinya tidak bersambung sanadnya. Ini juga istilah mursal itu kalau sekarang kan belajar mustalah hadis mursal yang diriwayatkan dari Nabi tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan. Tetapi istilah mursal di kalangan as-salaf juga dipakai untuk hadis munqati'. Hadis yang terputus sanadnya, dimanapun terputus sanadnya. Yang penting bila seorang perawi meriwayatkan dari orang yang tidak dia temui, itu disebut mursal menurut mereka. Tapi di mutaakhirin setelah istilah-istilah ditulis mustalah hadis, para ulama membedakan antara hadis mursal dengan hadis munqati'. Hadis munqati' yang inilah misalnya, artinya terputus sanadnya tapi tidak pada sahabat. Tapi kalau menurut istilah sekarang, mursal itu adalah tidak disebutkan sahabat perawi hadis. Misalnya seorang tabi'i, yaitu murid sahabat, meriwayatkan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu yang disebut dengan mursal. Tapi di kalangan orang-orang dahulu mutaqaddimin, bahwa mursal itu lebih umum daripada istilah mutaakhirin. Nah, kenapa di sini Malik tidak bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib? Ali bin Husain bin Abi Talib tidak bertemu dengan Imam Malik, tidak bertemu dengannya. Jadi dia meriwayatkannya mursal. Di dalam kitab Nahjul Balaghah juga disebutkan ini diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib sendiri. Tapi wallahu a'lam mungkin kesalahan, karena mereka bukan ahlinya riwayat tapi ahli bahasa. Jadi dinisbatkan kepada Ali bin Abi Talib karena mungkin ditemukan dalam sebagian kitab tidak disebutkan Ali bin Husainnya, tapi disebutkan dari Ali, sehingga ditafsirkannya Ali bin Abi Talib. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas perkataan yang sama. Ala kulli hal, di sini dapat kita ketahui bahwa para ulama dahulu sepakat untuk menganjurkan para ulama membiasakan kalimat la adri, dan ini yang terjadi di zaman sahabat. Sering seorang alim ditanya, dia katakan is'al fulanan, pergi kau tanyakan pada si fulan, fa innahu a'lamu minni, karena dia lebih alim dari saya. Tanya pada yang kedua, di disposisi lagi ke yang lain, is'al fulanan fa innahu a'lamu minni, sampai akhirnya sampai kepada saya yang pertama. Sampai kepada saya yang pertama, akhirnya baru dia jawab. Bukan dia tidak tahu, karena kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kalau kita menerima semua pertanyaan masyarakat lalu kita jawab semuanya, kita dalam bahaya. Kalau bisa seperti kata Imam Syafi'i, kalau bisa orang bertanya kepada selain saya sehingga kafanal maunah, dan kita sudah terwakili seperti pada pelajaran sebelum ini. Jadi kalau bisa orang yang menjawab lebih bagus daripada kita yang menjawab. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, mursal hadzal kalam. Jadi diriwayatkan secara mursal perkataan ini. Wa qala Ibnu Junaid lam a'rif Malik an Ibni Ajlan. Saya tidak mengetahui Malik meriwayatkan dari Ibnu Ajlan Al-Madani illa hadisan wahidan, kecuali satu hadis musnadan, yaitu sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hadza gharib, dan riwayat ini adalah riwayat yang gharib. Fakatabahu, lalu dia tulis. Gharib artinya jarang diriwayatkan, karena kalau satu aja riwayatnya dari syekhnya itu berarti hadisnya gharib, yaitu satu orang yang meriwayatkan dan
apalagi kalau dia sahih, maka dia tertarik untuk mencatatkan hadis ini karena dia tidak tahu Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan kecuali satu hadis. Nah, sekarang dapat satu hadis lagi. Berarti ini yang kedua, dan para ulama dulu suka mencari fawaid yang seperti ini. Fawaid itu yang tidak ditemukan pada yang lain tapi ditemukannya pada riwayat yang ini. Maka fakatabahu, lalu dia menuliskannya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salah satu dari asar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang menunjukkan nilai dari Imam Syafi'i karena yang meriwayatkan daripadanya adalah ulama besarnya sunnah, ulama besarnya hadis, yaitu Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Asad ibn Hilal ibn Asad Asy-Syaibani Al-Marwazi thumma Al-Baghdadi, wafat 241 Hijriah. Taib, kita teruskan atau lanjut? Karena berkaitan dengan hukum fikih, besok aja lah ya. Nah, banyak-banyak bono Ustaz ini masalah fikih, tapi penting juga nanti kita ketahui, tapi besok aja lah emang ya. Ya Pak, kok hujan lah ya. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.